Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya berharap semua diberkati Tuhan dalam keadaan baik, sehat, kuat, tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanggal 15 Oktober 2021 atau hari Jumat, Gereja Masehi Injili di Minahasa akan melaksanakan pesta demokrasi iman, pemilihan pelayan khusus, yaitu diaken dan penatua di Kolom. Baik Gereja Masehi Injili di Minahasa yang ada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kita berdoa supaya pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan baik. Karena itu kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan saya Pendeta Tirsa Tairas ingin membagikan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang menjadi perenungan melalui buku menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Kiranya firman ini memberkati banyak orang. Dan dengan kerendahan hati saya berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa nonton video ini, bisa subscribe, like, dan ketika merasa video ini bermanfaat, silakan share di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan yang empunya pelayanan, kami senantiasa bersyukur kepadamu atas setiap pemeliharaan, atas setiap kasih sayang dan berkat-Mu yang menyertai kami, menyertai Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sebagai warga gereja, kami terus berdoa untuk pekerjaan pelayanan gereja. Secara khusus lagi hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 akan dilaksanakan pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua di semua jemaat di kolom-kolom yang ada. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya pelayanan, kiranya pemilihan pelayan khusus ini berjalan dengan segala baik, dalam kuasa, dalam kendali dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Maka berdoa kami untuk setiap badan pekerja majelis jemaat, bahkan juga para pendeta, para guru agama, para diaken dan penatua yang ada diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga panitia pemilihan yang Tuhan utus melayani, melaksanakan tugas panggilan gereja diberkati oleh Tuhan. Bahkan sebagai anggota sidi jemaat, kiranya kami memiliki kedewasaan iman untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja melalui pesta demokrasi iman pemilihan pelayan khusus. Karena itu Bapa, diberkatilah semua jemaat yang akan melaksanakan pekerjaan yang mulia ini. Dan kiranya firman ini Tuhan menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, maka setiap anggota sidi jemaat akan memilih siapa yang Tuhan akan pakai, Tuhan akan utus melayani gereja Tuhan Allah, hanya dalam kedewasaan iman. Karena itu kami berdoa, kiranya Roh Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang menginspirasi setiap pekerjaan pelayanan gereja, tetapi juga semua anggota sidi jemaat yang akan mengambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16 berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanggal 15 Oktober 2021 pada hari Jumat menjadi catatan sejarah bagi kita warga gereja Masehi Injili di Minahasa, karena pada hari Jumat kita akan memilih diaken dan penatua di kolom kita masing-masing. Dan pembacaan kita yang sudah kita dengar baca tadi dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, maka kita dituntun dengan tema dipilih untuk berbuah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai warga gereja kita mengamini dan meyakini bahwa pemilihan atau proses memilih pelayan khusus, diaken dan penatua adalah bagian dari perayaan keselamatan. Karena Tuhan Allah telah mengaruniakan pelayanan gerejanya dalam arak-arakan orang percaya yang telah diselamatkan untuk mewartakan keselamatan bagi dunia di mana gereja berada dalam bentuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Koinonia, diakonia, dan marturia. Sehubungan dengan pemilihan diaken dan penatua, maka ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari bagian Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 16 yang menjadi perenungan kita bersama. Pertama, pemilihan adalah bagian dari perwujudan kasih Allah. Ayat 16 yang kita baca bersama adalah bagian dari ayat 9 sampai 17 dalam perikop pasal 15 saat Yesus berbicara tentang kasih. Ia meminta supaya murid-muridnya hidup dalam kasih sama seperti Bapa telah mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi murid-muridnya. Oleh sebab itu murid-murid harus tinggal di dalam kasih. Dengan demikian pernyataan pemilihannya bagi murid-muridnya itu berlangsung dalam suasana perwujudan kasih Allah. Hal ini memberi arti bahwa pemilihan yang kita laksanakan adalah bagian dari perwujudan kasih Allah, sehingga harus berlangsung dalam suasana yang penuh kasih. Tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menjatuhkan, dan tidak boleh menghalangi seorang demi membela atau mencalonkan orang lain. Jadi pemilihan harus berlangsung dalam suasana kasih Kristus. Tanpa kasih tidak mungkin pemilihan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kemudian saudara, yang kedua dari perenungan kita, pemilihan adalah panggilan iman. Pemilihan disebut sebagai panggilan iman karena Yesuslah yang memanggil dan memilih murid-muridnya. Yesus telah menyebut mereka sebagai sahabat-sahabatnya yang telah dipilihnya. Hal ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa pemilihan yang kita lakukan merupakan kelanjutan dan jawaban atas panggilan dan pilihan Tuhan terhadap kita untuk menjadi pelayannya. Di dalamnya diaken dan penatua.
Inilah alasan utama sehingga pemilihan dilaksanakan dalam satu ibadah. Karena pemilihan adalah bagian dari respon iman kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian pemilihan yang kita lakukan ini janganlah tercemar dengan cara-cara duniawi seperti penyebaran berita hoax atau dengan cara-cara curang lainnya, yaitu gratifikasi yang dapat mengakibatkan perpecahan dan kewibawaan pelayanan menjadi lemah. Kemudian saudara, yang ketiga dari bacaan kita dalam kitab Yohanes, pemilihan pelayan khusus adalah anugerah Tuhan. Yesus tidak memilih orang lain, tetapi ia memilih murid-muridnya sebagai mitra kerjanya. Yesus memilih mereka bukan dengan ukuran jasmani seperti tingkat pendidikan, kekayaan, ataupun jabatan, bahkan status sosial. Murid Yesus dipilih semata-mata itu karena anugerah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu pemilihan yang dilakukan adalah anugerah Allah bagi kita. Kita yang memilih berarti mengambil bagian dalam anugerahnya. Mereka yang terpilih pun mendapat anugerah dan bukan karena jasa, kelebihan, atau kehebatan mereka. Hal ini perlu diingat supaya kita yang memilih menopang siapapun yang terpilih nanti, dan mereka yang terpilih nanti dapat melayani dengan rendah hati dan terhindar dari sikap otoriter, pilih muka, pilih kasih, dan mencari keuntungan diri sendiri. Kemudian yang keempat dari bacaan kita, orang yang terpilih ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Yesus memilih dan menetapkan murid-muridnya supaya mereka pergi menghasilkan buah dan buah itu tetap. Hal ini menunjuk pada hasil penginjilan yang memuridkan orang. Demikianlah kita semua sebagai pelayan Tuhan. Lebih khusus lagi bagi diaken dan penatua dipilih dan ditetapkan menjadi pelayan khusus supaya pergi dan memberi buah dalam pelayanan, yakni orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi status sebagai diaken dan penatua bukanlah jabatan struktural, apalagi dalam rangka prestasi dan prestise. Tapi jabatan itu adalah fungsional untuk melakukan tugas-tugas khusus, yakni supaya orang-orang menjadi murid Yesus dan melakukan kehendaknya melalui tugas diaken dan penatua sebagaimana yang diatur dalam Tata Gereja Gemim tahun 2021. Kemudian yang kelima dari pembacaan kita, orang yang terpilih ditetapkan pergi dan menghasilkan buah. Permintaannya dikabulkan Tuhan. Inilah jaminan yang diberikan Yesus bagi murid-muridnya. Yesus berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah pula jaminan Yesus bagi kita semua, juga bagi mereka yang terpilih sebagai diaken dan penatua. Oleh sebab itu diaken dan penatua yang terpilih dan ditetapkan nanti harus memberi buah dalam pelayanan, supaya permintaannya kepada Tuhan Yesus dapat dikabulkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita terus mengamini, meyakini bahwa pemilihan, penetapan, dan pengutusan Tuhan Yesus bagi Gereja Masehi Injili di Minahasa dimaksudkan supaya kita semua dapat memberi buah. Demikian pun secara khusus bagi diaken dan penatua yang terpilih harus memberi buah.
dalam pelayanannya sebagai bentuk kedengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan yang empunya pelayanan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua untuk mewujudkan kasih dalam pemilihan ini sehingga kita dapat memilih dengan hati nurani yang murni. Kita dapat memilih diaken dan penatua sesuai dengan kehendak Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sehingga mereka yang terpilih dapat melayani dengan baik. Akhirnya saudara, kita berdoa dan kita memilih dengan kasih persaudaraan sebagai tubuh Kristus. Yang terpilih diingatkan, jangan jadi angku, jangan jadi sombong, dan yang tidak terpilih jangan kecewa, legowo, terima dengan senang hati dan sukacita. Mari kita topang siapapun yang terpilih agar Tuhan dimuliakan dalam pesta iman ini. Biarlah kita semua sebagai warga gereja, kita berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih di antara anggota sidi jemaat untuk menerima jabatan pelayanan sebagai diaken dan penatua, dan untuk memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya pemilihan pelayan khusus diaken dan penatua hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 berjalan dengan segala baik, dan Tuhan Yesus kepala gereja terus dimuliakan di atas semua yang kita lakukan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita, pakatuan wo paka lawiran. Amin.